Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan oleh Valencia Gana, Ripka Sarwan, Dios Reba, Manuel Suarez, dan saya sendiri Stefani Senduk akan membahas mengenai kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil presentasi oleh kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 1, segmentation dan targeting merupakan tahap awal dalam proses pemasaran atau marketing. Permulaan atau dasar yang bagus akan menuntun kita mendapatkan hasil yang memuaskan di kedepannya. Tetapi jika dari awal saja sudah banyak flaws atau kekurangan, pasti kedepannya akan lebih banyak rintangan yang akan kita lalui. Seperti yang sudah pernah dibahas di kelas-kelas sebelumnya, seorang marketer harus terlebih dahulu mencari market atau pasar yang diinginkan untuk mencari tahu needs and wants mereka. Sehingga produk kita nanti bisa disesuaikan dengan needs and wants dari para customer. Hal ini ditujukan untuk memuaskan needs and wants para customer ini. Hal ini akan membuat para konsumer yang mencari produk kita, karena produk kita itu sudah disesuaikan atau sudah berdasarkan keinginan dan kebutuhan para konsumer ini. Maka kita sudah tidak perlu lagi mencari konsumer karena mereka sendiri yang akan datang kepada kita. Nah, maka dari itu pentingnya membuat segmentation dan targeting yang pas atau tepat agar bisa membuat proses marketing kita itu berjalan dengan lancar dan meminimalisir adanya kekurangan atau flaws. Dari hasil presentasi kelompok 1 ada beberapa poin atau kesimpulan yang bisa kami ambil. Poin yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Oke, kesimpulan yang pertama adalah seorang marketer harus bisa melakukan research terhadap market yang mereka ingin targetkan. Karena research itu sangat membantu seorang marketer dalam mengetahui fakta-fakta dan keadaan lingkungan dalam masyarakat. Sehingga lebih gampang untuk melakukan segmentation. Contohnya seperti perusahaan Kellogg's yang bisa bertahan selama bertahun-tahun dengan banyak sekali pelanggan yang sangat setia. Hal ini dikarenakan oleh Kellogg's yang tidak pernah berhenti mencari tahu needs dan wants dari para customer mereka dan mengambil pendapat para konsumer untuk membuat inovasi baru dalam produk mereka. Selanjutnya oleh teman saya. Poin yang kedua yaitu sebagai seorang marketer, kita harus bisa mengetahui needs dan wants dengan baik dari para customer kita. Yang harus kita lakukan yaitu mencari tahu needs dan wants dari customer. Tujuan dari seorang marketer itu sudah pastinya memenuhi needs dan wants daripada customer mereka. Ini hal yang penting karena jika kita sudah mengetahui terlebih dahulu tentang keinginan dan kebutuhan dari customer, akan lebih gampang bagi kita untuk menyusun strategi pemasaran sehingga proses segmentation dan targeting ini bisa berjalan dengan lancar karena kita bisa menyesuaikan apa yang mereka atau customer ini butuhkan dan inginkan. Poin yang ketiga, sebagai seorang marketer, kita juga harus bisa mengetahui perbedaan dari market yang ingin ditargetkan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, tetapi keinginan dari setiap individu ini pasti berbeda-beda karena faktor yang beragam seperti yang sudah dibahas dalam video. Maka dari itu pentingnya diadakan pengelompokan dalam pasar agar memudahkan targeting penjualan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari customer. Dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin selanjutnya, poin keempat, marketer harus bisa membuat para customer ingin berbagi mengenai informasi dan pengalaman mereka terhadap brand yang kita miliki. Dalam segmentation, kita akan mengelompokkan orang-orang berdasarkan beberapa kategori dan keinginan yang mereka inginkan. Jika kita sudah mengetahui tentang needs dan want atau keinginan dan keperluan dari kelompok tertentu, marketer pasti sudah bisa gampang untuk memuaskan keinginan mereka. Para customer akan lebih gampang untuk membagikan informasi ini kepada kelompok yang mempunyai selera dan keinginan yang sama dengan mereka. Dan proses targeting juga bisa lebih berkembang dan lancar.
Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah meminta feedback dari para customer agar kita tahu apa yang benar-benar customer inginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, poin selanjutnya atau poin kelima yaitu sebagai seorang marketer, kita jangan sampai salah menafsirkan needs and wants dari para customer. Nah, penafsiran ini di mana kita mencari tahu atau menentukan apa keinginan dan kebutuhan dari para customer. Nah, penafsiran keinginan ini merupakan hal yang sangat krusial dalam proses segmentation. Jika kita salah menafsirkan keinginan dari para customer dari awal, sudah pasti proses berikutnya akan kacau karena permulaannya saja sudah salah. Keinginan dari pasar seringkali ambigu atau abu-abu karena keinginan mereka kalau dilihat secara sekilas akan susah dibedakan karena mirip-mirip. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan manusia yang pada dasarnya itu sama. Tetapi jika kita amati secara lebih lanjut dan lebih spesifik, kita pasti akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dari itu, seorang marketer harus benar-benar mengenal dan memahami market yang kita targetkan, seperti pribadi atau faktor-faktor yang sudah dijelaskan dari kelompok 1. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi target market harus difokuskan juga terhadap market digital. Pada masa sekarang, sebagian besar populasi di dunia menggunakan internet dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari, khususnya anak muda. Market digital adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan karena penggunaannya yang sangat banyak. Maka kita harus bisa menargetkan market digital ini dengan baik, bisa dilakukan dengan menyediakan jasa digital yang akan memudahkan para customer untuk mengetahui informasi dan penelitian informasi dan pembelian produk yang kita tawarkan, contohnya seperti menyediakan web-web atau aplikasi untuk memudahkan para konsumen, maka dari itu marketer harus dapat mempertahankan format yang tepat dan berkualitas sehingga akan menarik perhatian dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk poin yang ketujuh, untuk dapat menargetkan kelompok pasar yang kita inginkan, marketer harus bisa memberikan service atau jasa yang bagus untuk memuaskan keinginan market yang kita tuju. Contohnya seperti Nexpresso yang menargetkan kelas pasar kelas atas, sehingga kelas atas mereka menawarkan service yang sangat eksklusif dan berkualitas kepada konsumen, sehingga ekspektasi para konsumen itu bisa terpuaskan, bahkan mungkin bisa lebih dari yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Selanjutnya oleh teman saya. Baik, jadi marketer harus bisa menggabungkan kebutuhan fisik maupun psikologis para konsumen agar akan memberikan kesan yang positif. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, marketer dapat berusaha menciptakan produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Dalam kebutuhan fisik, misalnya pangan untuk bisa bertahan hidup dan kebutuhan psikologis dengan menyediakan produk sesuai kriteria yang diharapkan bisa dalam kebutuhan mendesak maupun yang tidak mendesak, sehingga konsumen akan memberikan persepsi dan sikap yang baik atas usaha marketer dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mempelajari psikologis customer bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek dan perilaku konsumen agar dapat digunakan dalam menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Dalam hal ini, betapa pentingnya untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar terpuaskan dengan produk yang mereka terima, dengan pengertian bahwa produk tersebut sesuai dengan yang dipromosikan oleh marketer, sehingga akan tertanam di benak konsumen secara psikologi bahwa mereka dan produk secara fisik yang ditawarkan adalah benar dan sesuai ekspektasi atau harapan dari konsumen. Baiklah, itu pembahasan atau kesimpulan yang bisa kami dapat dari hasil presentasi oleh kelompok 1. Jika teman-teman dancer ingin menambahkan, sangat terbuka, dan bila ada kesalahan kata dalam berbicara, saya selaku kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.